Halo semuanya, gimana kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama saya Dwiki, dan di video kali ini masih dalam course pendidikan generasi muda. Saya akan membawakan sebuah topik lanjutan mengenai peranan pemuda dalam konteks kebudayaan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung menuju ke slide utama. Peranan pemuda dalam melestarikan kebudayaan. Tentunya kita sudah mengetahui sebelumnya tentang kebudayaan itu sendiri, di mana kebudayaan merupakan hasil buah pikir, akal budi, dan cipta rasa karsa dan karya manusia yang kemudian tumbuh di tengah masyarakat menjadi sebuah pola hidup dan juga kebiasaan. Kebudayaan itu senantiasa berkembang seiring perkembangan zaman. Diawali dengan adanya primitivisme yang dibuktikan atau ditunjukkan dengan alat-alat maupun barang-barang pada zaman dahulu yang kemudian berangsur-angsur mengalami modernisasi. Ini berjalan beriringan seiring dengan tumbuh kembangnya atau pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian menjadilah sebuah kebiasaan. Itulah yang disebut dengan proses kebudayaan. Jadi dari primitivisme lalu mengalami modernisasi dan kemudian kukuh menjadi sebuah kebudayaan di masanya. Karena yang namanya modernisasi itu tidak akan pernah berhenti seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika nanti 10 tahun itu ada modernisasi kembali terhadap suatu barang, suatu metode atau suatu alat, maka alat-alat atau barang atau produk yang kita gunakan sekarang itu sudah tergolong primitif atau usang, ya. Timbullah sebuah kebiasaan atau kebudayaan baru. Budaya merupakan respon dan adaptasi terhadap keadaan di luar diri dan lingkungan sekitar kita. Lama-kelamaan, respon dan upaya kita beradaptasi terhadap segala pengaruh dari luar diri kita, jika itu berhasil mengubah apa yang ada, mengubah apa yang sudah melekat dalam diri kita, sehingga menjadi sebuah kebiasaan, itulah terjadi proses asimilasi budaya atau bisa juga mungkin akulturasi begitu ya. Kemudian kita kaitkan sekarang terhadap atau kepada pemuda. Sebagai generasi muda, tentu kebudayaan ini bukanlah tantangan yang mudah. Ada berbagai banyak tantangan yang perlu diantisipasi guna tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan itu sendiri. Faktor utamanya tentu saja adalah globalisasi, saling mempengaruhi antar sendi, antar lini, dan antar negara di berbagai belahan dunia. Tantangan yang terbesar tentunya adalah adanya perembesan budaya asing. Budaya asing yang sangat mudah merembes kepada sendi-sendi kehidupan budaya bangsa kita atau dalam diri pemuda khususnya, ini dapat melunturkan kecintaan kita terhadap tanah air. Berpotensi sekali ya, dan itu sudah banyak terlihat dan banyak kasusnya yang sudah dapat kita amati, mungkin termasuk ada pada diri kalian juga. Kemudian skeptis atau apatis terhadap budaya sendiri. Jadi skeptis itu artinya sama seperti tidak terlalu menganggap serius dan lebih ke membual terhadap kebudayaan sendiri. Apatis juga parah, itu seperti acuh tak acuh, tidak peduli terhadap berbagai komponen budaya yang kita miliki. Apa yang terjadi? Ini kita dihadapkan pada ancaman kepunahan budaya dan kehilangan beberapa warisan budaya. Dan sudah sering kali juga kita dihadapkan pada kasus bahwa budaya kita diklaim. Setelah diklaim, baru kita para pemuda itu serentak bergerak dan bersuara gitu. Tapi ini merupakan ancaman dan tantangan yang serius ya. Kemudian degradasi karakter bangsa juga menjadi tantangan bagi pemuda, karena bahwasannya budaya-budaya masuk ke Indonesia itu tidak semuanya cocok dengan nilai luhur bangsa kita atau nilai-nilai karakter bangsa kita.
yang sangat menjunjung tinggi keberadaban manusia berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kemudian ini yang sangat mudah diamati. Jadi globalisasi ini akan membawa kita pada perubahan sikap dan juga perilaku yang menunjukkan adanya kecanduan terhadap teknologi, dan ini juga mengancam eksistensi dari budaya kita, sudah menjadi rahasia umum. Kemudian hedonisme yang terakhir. Kita sebenarnya punya chapter khusus yang akan membahas tentang ini. Namun, hedonisme ini juga merupakan tantangan yang akhirnya harus dijawab pemuda di tengah globalisasi dan pertumbuhan dunia digital saat ini. Nah, karena hedonisme ini atau sikap yang dilandasi atas kesenangan belaka, hura-hura gitu ya, itu secara langsung maupun tidak langsung itu berpengaruh terhadap eksistensi budaya kita juga. Lalu, sebelum kita masuk kepada solusi yang tentunya tidak ada format yang khusus atau baku, tidak ada formula yang khusus dan baku dalam menyelesaikan permasalahan pelestarian budaya ini selain dari kesadaran diri sendiri, maka mari kita coba amati kasus berikut. Respon pemuda. Sebelah kanan layar Anda ini merupakan produk-produk dari digitalisasi, modernisasi teknologi, sementara produk yang di sebelah kiri layar Anda ini merupakan unsur-unsur kebudayaan lokal Indonesia. Jadi setelah dilakukan survei, ternyata pemuda-pemuda Indonesia sebanyak 72% itu lebih mengetahui komponen-komponen teknologi. Jadi mereka bisa lebih banyak menyebutkan apa yang ditampilkan di sini ketimbang mengetahui apa saja yang ada dalam gambar dalam unsur budaya ini. Yang kedua, mana yang lebih diminati? Sebanyak 87% lebih berminat terhadap produk-produk teknologi, sementara hanya 13% yang lebih memilih untuk mengetahui atau menguasai kebudayaan. Kemudian mana yang lebih bermanfaat? Masih didominasi oleh pemuda yang mengatakan bahwa produk-produk ini lebih bermanfaat dalam keseharian mereka ketimbang produk-produk atau unsur-unsur kebudayaan Indonesia ini. Kemudian yang terakhir, ini cukup menggelitik juga, mana yang lebih dibutuhkan Indonesia? Ketika pertanyaan yang lebih dibutuhkan Indonesia, maka sebagian besar dari pemuda menjawab kebudayaan inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia. Hanya 24% yang lebih menetapkan atau menaruh pilihan pada teknologi. Jadi, pada dasarnya para pemuda ini dia menyadari pentingnya sebuah budaya. Namun, di realitanya mereka tidak antusias, tidak interest terhadap kebudayaan itu sendiri, malah mereka lebih condong kepada teknologi. Lalu, what do you think? Apa yang salah? Mari kita amati apa yang salah. Kemudian, setelah Anda mengamati dan berhasil menguraikan apa saja faktor-faktor yang kiranya menyebabkan hal ini terjadi, kemudian coba petakan sebuah solusi yang menurut perspektif atau pandangan Anda mampu menjadi awalan dalam menyelesaikan masalah eksistensi budaya dalam diri pemuda, dan lebih lanjut ini sebagai upaya pelestarian budaya juga di kalangan pemuda. Sekian untuk video kali ini, silakan dijawab. Selamat melanjutkan aktivitas belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.